Ibu-ibu, bapak-bapak, saudari-saudara seiman. Abraham dalam bacaan pertama ditulis begini. Abraham berdiri, datang, dan mendekat kepada Tuhan. Tuhan itu datang survei dua kota yang terkenal bejatnya, Sodom dan Gomora. Dan dia merencanakan menghukum kota itu. Para malaikat sudah berjalan duluan. Tuhan masih di tempat. Dia ketemu Abraham. Dan Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Lalu dikatakan dalam kitab Kejadian, dia datang mendekat kepada Tuhan, lalu tawar-menawar dengan Tuhan. Seandainya ada 50 orang baik, seandainya ada 45 orang baik, seandainya ada 40 orang baik, seandainya ada 25 orang baik, seandainya ada 10 orang baik, tawar-menawar sampai 5 kali. Abraham yang sama dengan ibu bapa, sama seperti saya, manusia yang hina, manusia yang kenal dosa, berhadapan dengan Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha kudus. Abraham menjalin persahabatan, keakraban, keintiman dengan Tuhan, sejak Tuhan memanggil dia. Dan sejak itu Abraham bergaul akrab dengan Tuhan, sampai bisa tawar-menawar tentang rencana Tuhan menghanguskan Sodom dan Gomora. Dalam bacaan Injil hari ini, murid-murid Tuhan Yesus meminta Yesus mengajarkan mereka berdoa. Yesus tidak memberi rumus-rumus. Kalau kamu berdoa, harus mengatakan seperti ini, A, B, C, D, E. Kalau kamu berdoa, inilah yang kamu katakan. Tidak. Tuhan tidak mengajarkan rumus-rumus untuk berdoa. Seperti banyak kali saya alami di bawah pada waktu menolong orang sakit. Dan orang berada dalam keadaan sakit berat. Mereka tanya, Romo kira-kira doa apa yang tepat? Supaya saudara kami ini bisa sembuh. Supaya saudara kami ini bisa terlepas dari masalah. Supaya utang kami bisa dibayar. Supaya tanah kami bisa laku terjual. Kira-kira rumus doa yang tepat itu bagaimana? Tetapi Tuhan tidak memberi rumus. Yang Tuhan memberikan adalah pengalaman batinnya. Dan salah satu pengalaman batin Tuhan, yaitu keakraban Tuhan, keintiman Yesus dengan Allah Bapanya. Itulah yang dia ajarkan kepada murid-muridnya. Makanya tadi dalam bacaan Injil kita dengar, Yesus berkata, kalau kamu berdoa, katakanlah begini, Bapa. Panggil Tuhan yang maha kuasa itu sebagai Bapa. Bapa yang Tuhan Yesus maksudkan bukanlah Bapa karena Allah itu dituakan. Seperti kalau kita seorang murid bertemu dengan guru, karena guru itu dituakan, maka kita memanggil Pak, Bapak guru, atau Ibu guru. Atau kalau kita seorang pegawai, lalu kita berhadapan dengan atasan kita, karena dia adalah pejabat yang lebih tinggi dari kita, kita mentuakan dia. Maka kita akan mengatakan, Pak. Tapi bukan itu. Bukan itu yang Yesus maksudkan pada waktu dia mengajar murid-muridnya.
Kalau kamu berdoa, panggil Tuhan sebagai Bapa. Apa yang Tuhan Yesus maksudkan? Yang Tuhan Yesus maksudkan adalah panggil Allah sebagai Papi. Panggil Allah sebagai Daddy. Kata Papi atau kata Daddy itu adalah sapaan yang akrab sekali dari seorang anak kepada bapaknya, dan sekalipun akrab, Bapa itu tetap dihormati, tetap disanjung, tetap dihargai, sekalipun akrab dan intim. Tuhan mengajarkan kita supaya kita belajar membangun keakraban kita, keintiman kita dengan Allah pada waktu kita berdoa. Seperti pada waktu Abraham menawarkan kepada Tuhan, kalau ada orang baik sekian, apakah Tuhan mau menghanguskan Sodom dan Gomora? Sampai pada 5 kali tawaran Abraham masih mengatakan, Tuhan sekali ini saja ya. Karena sudah 5 kali dia tawar. Dan pada tawaran yang kelima, Abraham saking dekat dengan Tuhan, dia bisa bikin lucu di hadapan Tuhan. Tuhan, kali ini saja, 1 kali ini saja. Nah, ibu bapak, Tuhan minta, Yesus mengajarkan kita, supaya kalau kita berdoa, akrablah kita dengan Tuhan, intimlah kita dengan Tuhan, dan di dalam keintiman dan keakraban itulah kita memuji Dia. Kita memuliakan Dia. Kita memohon daripadanya untuk menghidupi kita. Maka doa menurut Tuhan Yesus, dan ini Dia ajarkan kepada kita, sebelum kita minta apa-apa dari Tuhan, sebelum kita mengetuk pintu hatinya, sebelum kita mencari daripada Dia, harus lebih dahulu kita membangun keakraban dan keintiman kita dengan Tuhan. Tuhan tidak boleh menjadi orang asing bagi kita. Artinya hanya sekali-sekali doang kita panggil namanya. Atau kalau kita perlu doang baru kita cari Dia. Tidak. Dia harus menjadi bagian dari kehidupan kita. Dan kita pun tidak boleh menjadi orang asing kepada Allah. Tidak boleh. Allah mengenal kita. Tadi saya katakan Tuhan itu tidak pernah buat jarak dengan kita. Kita saja yang berbuat jarak dengan Dia karena dosa-dosa kita. Nah, kita belajar dari Tuhan Yesus tetap membangun keakraban dan keintiman dengan Tuhan sebelum kita memuji Dia, sebelum kita memohon, sebelum kita mengetuk pintu hatinya, sebelum kita datang mencari dari Dia. Maka doa menurut Tuhan Yesus adalah kita belajar menempatkan diri kita di hadapan Tuhan, membuka diri kita di hadapan Tuhan, lalu membiarkan diri kita itu dihidupi, dipenuhi oleh kekayaan dan belas kasih Tuhan. Itulah doa. Saya datang ke hadirat Allah seperti Abraham datang ke hadirat Tuhan. Saya membuka diri di hadapan Tuhan dengan memanggil Dia sebagai Bapa, sebagai Daddy. Karena saya akrab dengan Dia, tetapi saya tetap menaruh hormat yang mendalam kepadanya. Saya membuka diri di hadapan Dia. Dan saya minta, ya Allah, hidupilah saya dengan rahmat-Mu, dengan berkat-Mu, dengan kekayaan-Mu, dengan sukacita dan kebahagiaan, dengan kegembiraan, dengan nasihat, dengan wejangan, dengan kebijaksanaan, dengan hikmat-Mu, isilah hidupku, penuhilah hidupku, hidupi aku dengan kasih-Mu.